main jet ya. Jadi gonta-ganti main jet cukup dibuka di bagian sini aja, nggak usah dibuka ke 4 baut sini cuy. Karburatornya segede gaban nih, tapi mesinnya standaran. Halo semuanya, balik lagi di YouTube channel Ko Daniel. Bertemu lagi dengan si Rainbow. Kali ini gua akan pasang karburator PWK 38 dari Nibi Racing. Tapi sebelum dipasang, gua mau review dulu karburator ini cuy. Let's go. Ya, jadi ini dia karburator PWK 38 dari Nibi Racing. Untuk penampilan dusnya kayak gini ya guys ya. Tampak depan ada logo Nibi Racing. Tampak samping ini, nah ini ada beberapa info juga. Di sini ada tipe si karburatornya PWK 38 YJ. Nah, YJ ini kodenya untuk yang warna hitam ya guys ya. Ini untuk yang Black Series 1 piece, dan ini barcode untuk ke website Nibi Racingnya cuy. Ini untuk Nibi Racing Indonesia ya. Nah, kalau kalian di sini design by Nibi Racing USA ya guys ya, nih. Design by Nibi Racing USA, assembled in China. Jadi karburator ini tuh sekali lagi gue ingetin ya buat teman-teman mungkin yang belum tahu. Karburator Nibi Racing ini pusatnya ada di USA ya, ada di USA. Tapi untuk menjangkau pasar Asia, dirakitnya di Cina ya. Jadi Nibi Racing punya pabrik di Cina dan dirakit di Cina supaya mengurangi cost ya, ngurangin budgetnya. Dan supaya harganya bisa masuk ke harga Asia cuy ya. Pasar Asia tuh menurut gua harganya jauh lebih murah, mungkin bisa setengahnya ya. Bisa 50% lebih murah daripada harga aslinya cuy. Kalau kalian nggak percaya langsung aja kunjungin website resminya Nibi Racing USA. Kalian bandingin sama produk yang dijual sama Nibi Racing Indonesia. Sekali lagi gue bilangin ini bukan produk KW ya. Jadi memang desainnya by Nibi Racing USA dan cuma dirakitnya di Cina ya. Banyak kok yang kayak gini juga, kayak iPhone juga banyak yang dirakitnya juga di China cuy. Untuk ya sekali lagi untuk menjangkau ya pasar Asia cuy. Sekali lagi ya, semoga info gua cukup jelas ya guys ya. Tuh, genuine parts ya, di sini udah ada genuine parts. Bagian belakangnya Nibi Racing, sampingnya Nibi Racing. Boost your performance, anjas. Bagian bawahnya kosong ya. Oke, jadi langsung aja gua mau buka. Tara, nah ini dia. Di sini kita disambut lagi dengan barcode untuk sosial medianya. Oh bukan sosial media, tapi manual tuh. Tuh buat manual book ya. Jadi ada versi digitalnya juga guys ya. Di sini ada sosial media Nibi Racing. Nah ini untuk Nibi Racing pusat ya, USA. Kalau untuk Nibi Racing Indonesia ya di sini Nibi Racing Indonesia ya guys ya, atau di bawah sini nih ada sosial medianya guys. Langsung aja kita keluarin menu utama kita. Apa nanti lagi deh. Kita lihat dulu apa aja sih yang ada di dalam dus ini cuy. Menu utamanya kita geser dulu ya. Ini gue sekalian bawa juga sama si dus-dusnya. Ini ya kayak gini. Oke, ini dia. Di bagian dalam sini ada manual book ya. Ini kayaknya sama seperti yang di barcode sini, cuma ini versi fisiknya ya. Bentuk fisiknya kayak gini. Kayak gini guys ya. Ya ini gue juga apa ya, jarang banget gue baca karena gue udah cukup ngerti tentang produk ini ya guys ya. Tuh di sini ada ya beberapa instruksi kayak gitu tuh. Nih kalian yang mungkin yang belum tahu, bentuk main jet tuh yang kayak gini, terus pilot jet yang kayak gini. Nah nih kabelnya, nih accelerator atau gas spontannya kayak gini. Ya ini macam-macam lah kayak gini guys ya. Ini bahasa Inggris sih tapi. Nah di bagian sini yang paling gue suka sih dari produk Nibi Racing tuh di sini kalian dapat kayak apa ya, acuan untuk setting si karburatornya guys ya. Nih kalian bisa lihat di sini untuk pilot jet dan ini main jet. Ini untuk ukurannya ya guys ya, ukurannya tersedia segini nih ukurannya. Oh ini pilotnya tuh, pilotnya ini untuk si main jetnya. Sekali lagi kalian bisa pahamin bentukannya kayak gini untuk pilot jet, main jet kayak gini. Nah ini untuk informasi si karburatornya kayak gini guys ya. Tuh. Tapi ya nyesuaiin dengan karbu yang
kita pegang guys. Biasanya beda-beda sih, setiap karbu beda-beda gitu guys ya. Ini yang paling enak dari karburator Nibe Racing. Di sini kita dapat acuan ya, angka-angka acuan, tapi di sini di original setting. Maksudnya di original setting, menurut pemahaman gua sih ini karburator yang masih menggunakan box filter ya, box filter rapat, karena biasanya produk Nibe Racing ini di luar sana dipakai untuk motor-motor special engine guys ya, untuk motor-motor terabasan gitu guys. Tapi nggak sedikit juga dipakai untuk motor-motor harian gitu ya, motor-motor jalan raya kayak gitu. Ini ada karburatornya, dia mulai ukuran karburator 24, 26, 28, 30, 32, 34 sampai ke 40. Ini untuk stroke. Nah, ini juga asiknya ya nih. Ada untuk versi 2 tak dan 4 tak tuh. Ini sebagai acuan aja guys ya. Bukan untuk ditiru ya. Ini acuan ya. Sekali lagi ini acuan karena setiap motor punya kebutuhan yang beda-beda guys. Ini untuk air screw atau putaran angin ya. Noh, kalian bisa lihat 1,5 putaran semua rata ya guys ya. Ini memang kayak bisa divalidasi gitu ya sama mekanik luar negeri sana. Jadi untuk air screw ini paling pasnya idealnya di 1,5 putaran tuh. 1,5 putaran dalam artian 360 derajat ditambah 180 derajat ya, bukan yang sekali putar satu. Nah itu bukan ya guys ya. Jadi per 360 derajat satu putarannya. Untuk main jet, nah ini gue pakai yang 38 nih. Coba kita lihat di sini 38. Untuk 2 tak ya, ini 2 tak, ini selang anginnya 1,5 putaran, ini 3, ini di needle jet ya. Needle jet itu di posisinya ketiga, jadi di tengah-tengah nih ya, di tengah-tengah posisinya. Kemudian untuk main jetnya di 135 dan pilotnya di 40. Tapi ini untuk lagi-lagi settingan original ya, atau masih menggunakan box filter. Nah di sini ya banyak lagi lah informasi yang mungkin kalian bisa baca lebih detail lagi untuk kalian pahamin kalau kalian beli produk dari Nibe Racing. Kemudian di dalamnya ada stikernya dong, udah pasti. Nah stiker Nibe Racing kayak gini guys. Emang udah identitas ya, Nibe Racing tuh warna kuning tuh udah identitas banget guys untuk produknya ya. Jadi kayak gitu aja untuk isian dalam dusnya ya. Ini kita geser dulu karena sekarang mau kita lihat karburator ya, atau menu utama kita nih guys. Ya, ini dia karburatornya PWK 38 dari Nibe Racing. Ini yang Black Series ya guys ya. Nah, ini langsung kita lihat di depannya, di bagian moncong depannya. Di sini udah air strike ya. Ini udah air strike. Kalau yang ada siripnya gini namanya air strike. Mungkin teman-teman yang belum tahu ya guys ya. Untuk bahan scape-nya hard chrome kayak gini ya. Hard chrome. Udah tersedia juga jalur power jet. Power jetnya adjustable, bisa di setting-setting, dibuka tutup cuma menggunakan obeng min aja guys ya. Diputar-putar bisa dibuka ataupun bisa ditutup gitu. Jadi nyesuaiin kebutuhan kalian. Kemudian di bagian sampingnya ya, ini ada logo Nibe Racing dan ini logonya bukan laser ya. Ini tuh timbul menjadi satu dengan bahan si karburatornya kayak gini. Terus sini ada lubang hawa bensin. Di sisi berikutnya ada logo Nibe Racing lagi-lagi di sini bukan laser ya, tapi ini menyatu dengan bodinya guys. Di sini ada ukuran-ukurannya ya 36, 38 dan 40. Mungkin di bodinya untuk ukuran 36, 38 dan 40 ya guys ya. Ada cuknya di sini juga, mantap. Ada lubang hawa lagi, jadi ada 2 tuh lubang hawanya. Jadi meminimalisir yang namanya tekor bensin di putaran atas ya. Jadi jalur bensinnya tuh, suplai bensinnya tuh gacor banget guys ya. Ada settingan langsam atau stasioner di bagian sini kayak gini. Ini untuk jalur bensinnya di sini ya guys tuh. Ini sih besar sih, agak besar nih dari yang seri PWK 28, ini lebih besar. Untuk baut-bautnya ada 4 di bagian mangkok. Bautnya dual tune gini ya, anjay dual tune. Nah asiknya untuk PWK 38 ini dia scape-nya udah dibuka tutup kayak gini guys. Jadi memudahkan kita, jadi nggak perlu lagi yang namanya baut-baut di atas ini. Jadi ya ini sih cuma didapetin di PWK 38 aja guys. Di PWK 34, 28 dan ke bawahnya itu nggak akan dapat kayak ginian ya. Jadi di bawahnya 38 dia masih pakai menggunakan baut. Kemudian ada setelan angin di bagian sini, setelan angin. Iya benar, setelan angin di sini.
Di bagian bawahnya ada logo Nibi Racing lagi, dan ini lagi-lagi bukan laseran ya guys ya. Untuk di bawahnya juga ada lubang. Di sini mur 17, kunci 17 untuk kita ngejangkau main jet ya. Jadi gua ganti main jet cukup dibuka di bagian sini aja, nggak usah dibuka ke 4 baut sini cuy. Just banget. Tapi kalau untuk pilot jet setahu gua masih harus buka semuanya. Jadi kalau mau ganti-ganti pilot jet harus dibuka semuanya cuy. Kayak gitu aja. Nah ini penampakannya gila sih, ganteng banget sih ini karburator. Udah S-Track juga. Terus kalau misalnya dibilang, "Bang, ini karburator PNP nggak ke motor Ninja?" Ya udah guys, langsung aja gue jawab pakai video ya. Langsung aja kita pasang nih karburator PWK 38 dari Nibi Racing. Oh ya, gue lupa infoin ke kalian kalau di karburator PWK 38 Nibi ini dia udah nggak tersedia jalur oli samping ya guys ya. Tuh, udah nggak tersedia jalur oli samping karena pada umumnya karburator besar gini dipakainya untuk motor-motor Ninja ya guys ya. Kalaupun motor bebek kalian pakai karburator ini, gue yakin pompa olinya udah nggak support ya guys ya. Jadi lebih aman dicampur ke bensin. Jadi udah sangat diwajarkan tidak ada jalur oli samping di motor ini ya. Karena Ninja oli sampingnya nggak di intake ya, bukan di karburator juga, tapi adanya di intake maksud gua. sorry ya. Jadi untuk karburator PWK 38 ini tidak ada jalur oli samping. Oke, semuanya udah dilepas mulai dari jok, tangki, cover kiri dan kanan. Akrilik juga udah gue lepas. Jadi di sini tinggal kita lepas ini PWK 34 Nibi Racing-nya. Padahal gue lagi demen-demennya sih pakai karburator ini guys. Ya walaupun konsumsi bahan bakarnya cenderung boros ya. Ya gue sangat memaklumi lah kalau PWK itu lebih boros. Tapi tenaganya buset bukan main guys. Motor gue yang standaran kayak gini bisa dapat di 31 HP. Wih, keren gak tuh? 30 apa 31 ya? Lupa gua. Ya segitulah, di atas 30. Dengan kondisi standaran ya, membran standar semua. Nggak ada porting-porting. Ya cuma part-part racing kayak gini guys ya. Kayak coil dari Nibi Racing. Di sini gue juga pakai kabel grounding dari RS1. Kemudian knalpot juga salah satu support sistemnya ya, anjay, dari NXL Racing guys. Udah sih, selebihnya standar ya, kayak gitu aja cuy. Dapat di angka 30-an gue udah cukup senang sih, karena nggak ada penurunan performa gitu ya. Jadi langsung aja gue mau bongkar si karbunya. Ini sih sebenarnya EZ banget ya, karena intake-nya ini gue udah menggunakan intake GeForce ya, GeForce Thailand. Jadi harusnya ketika gue ganti karburator ke 38 ini ya, nggak ada coak-coak atau nggak ada kesulitan guys. Paling ya cuma setting si main jet pilotnya. Tapi gua di sini pengen mindahin aja sih isiannya main jet pilotnya ke 38 ya cuy, kayak gitu. Untuk kabelnya ya semoga aja nyampe deh ya, kita lihat nanti, karena ini kabelnya masih Orion tuh ya, kabel cabangnya masih Orion, cuma yang ke atasnya sini udah pakai Nibi Racing gitu cuy. Sebelum dipasang di sini ya, mumpung lagi dibongkar, gua mau kasih lihat ya ada beberapa perbedaan menurut gua yang gak signifikan sih dari PWK 38 ini sama PWK 34 ya. Jadi gua bandinginnya sama PWK 34 aja. Nah yang pertama di bagian skep, ini skepnya kayak gini ya bentuknya ya, ini kayak gini, masih pipih ya tuh, kayak gini. Jarumnya ini cenderung lebih tebel ya guys ya. Tuh, jarum skepnya cenderung lebih tebel daripada PWK 34. Untuk di bagian kuncian jarumnya, di sini udah menggunakan kayak kunci gitu ya. Jadi ada penguncinya, dibukanya menggunakan kunci 6 nih. Sama kayak main jet nih. Ya kayak gini guys. Kalau yang PWK 34 kan dia tinggal didorong ke atas juga langsung lepas gitu. Tapi untuk pernya tetap ada bagian ini ya. Nah ini harus ngepas tuh, harus ngepas ke celahnya tuh, kayak gitu. Kemudian perbedaan berikutnya ada pada bagian nozzle ya. Ini untuk nozzle PWK 34 dia bisa dilepas pakai kunci 10 kayak gini. Sedangkan untuk 38 nggak bisa guys, dia harus dipukul, harus digetok dari atas sana ya. Ini dari atas ini tuh, harus dipukul dari sini. Sama kayak nozzle-nya F1 ZR ya, harus dipukul kayak gitu tuh. Nah ini bentuk
pelampungnya juga beda nih, kayak gini ya, bentuknya kotak. Terus ada ya lebih keren lah bentuknya secara bentuk ya, kayak gini guys. Untuk dimensinya kayaknya bodinya memang lebih besar ya, lebih lebar tuh. Nah, bodinya lebih lebar dan lebih tinggi juga. Wah, gua ragu kabelnya nggak nyampe sih, semoganya nyampe deh ya. Tuh kayak gini guys. Sip. Udahlah, ini mau gua pasang dulu, nanti gua lanjut lagi kalau udah terpasang ya guys ya. Akan gua spill kalau gua ada kendala juga. A few moments later. Karburator PWK 38 udah berhasil terpasang, tapi di sini gua mau ngalami beberapa kendala ya. Pertama-tama mulai dari kabel RPM. Ini kabel RPM-nya nggak bisa dipasang guys, kayak gini ya. Mentok dia mentok sama mangkok karburator ya. Tuh. Tahu nih masih bisa atau enggak nih kalau dipaksa-paksa. Walaupun bisa, muternya juga susah sih diputar ininya nih. Motor ini susah, jadi ya udah. Karena ini gue belajar gila aja guys ya. Motor standar dikasih PWK 38. Wah. Tujuan gue sih supaya teman-teman mungkin yang spekannya udah gila-gila gitu ya, mau cobain pakai karburator PWK Nibi nih, jadi punya gambaran nih ketika gue pasang di motor standar. Kemudian selain kabel RPM, di sini gue juga klemannya jadi nggak bisa kepasang guys, kayak kurang besar punya gue nih. Tuh, nih gila jauh banget sih ini. Tuh jauh banget ini. Jadi ya tertunda sebentar, cukup 1 detik dari sekarang. Ya akhirnya karburator udah terpasang. Di sini gue udah dapat klemannya juga udah dapat tadi di dalam ya, untungnya masih ada di sini. Ukuran klemannya 38 sampai 57 mm guys. Untuk kabel RPM juga nggak dipasang ya. Power jet mati, ini kondisinya power jet mati. Untuk settingan main jetnya di berapa tadi ya, di 60-an lah pokoknya, di 58. Main jetnya di 58, 158 maksud gua. Untuk pilotnya di 58 guys. Oke, jadi ya ini udah berhasil kepasang. Sekarang tinggal kita cek soundnya aja nih, langsung aja kita dengerin suaranya kayak gimana nih, apakah ngok-ngok gimana gitu ya guys ya. Semoga aja sih enggak ya, karena ya bisa dibilang ini karburatornya segede gaban ya, tapi mesinnya standaran, gokil. Oke guys, jadi kayak gitu suara raungan dari karburator PWK 38 dari Nibi Racing. Menurut kalian gimana? Bisa tulis aja di kolom komentar. Nah, jadi menurut gua karburator ini tuh ya nggak rekomendasi lah untuk kalian yang pakai motornya untuk harian guys, karena gue yakin ini akan boros banget ya. Gue aja yang pakai PWK 34 keluarnya cuma ya mungkin seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu guys ya, buat spek senang-senang aja gitu. Tapi menurut gua untuk karburator ini sangat cocok buat kalian yang motornya memang udah spekan yang sering dipakai untuk balapan ya. Untuk spek-spek San Morian ini udah paling cocok banget, karena biasanya pada umumnya ya udah porting, udah nggak pakai lagi tuh yang namanya RPM. Dan ya yang penting kalian sesuaiin aja sama kebutuhan motor kalian gitu. Kalau kalian yang pengen beli karburator ini, gue cantumin linknya ada di kolom deskripsi, langsung aja kalian kesana ya. Dan ya terakhir, paling motor ini akan gua tes tapi nggak di video ini, mungkin di video selanjutnya ya, untuk pengetesan karburator ini ya. Kayak gimana gue pengen tahu juga sih, apakah malah drop performanya atau malah meningkat, kita nggak tahu. Jadi yaudah, sampai jumpa di video berikutnya ya guys ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe juga pastinya. Sampai jumpa di video berikutnya. God bless you all. Bye bye.